Halo guys, salam dan bahagia. Good evening. Kalau kalian kebetulan membuka video ini pada malam hari, good morning. Kalau kebetulan kalian membuka video ini pada pagi hari, good afternoon. Kalau kalian kebetulan membuka video ini pada sore hari. First of all, I would like to say sorry that I will present our topic in mixed way or in mixed languages, ya, dengan mungkin campuran bahasanya supaya Anda lebih cepat memahami karena waktu, ya. So our topic is about mood and residue. Okay, when we read some text or clauses, actually the text put the message from three meanings, ya. Those are additional meaning, textual meaning, and interpersonal meaning. Ya. Apa itu additional meaning? Additional meaning is meaning about things and ideas. Jadi additional meaning ini berkaitan erat dengan fenomena-fenomena, ya. Dan direalisasikan dalam bentuk klausa, melalui ada nanti strukturnya ada meliputi ada partisipan, kalau kita menyebut mungkin subject gitu ya, and then process dan circumstances. Jadi ada 3 elemen gitu dalam struktur yang berkaitan dengan additional meaning. And then next is textual meaning. Textual meaning is meaning which makes language contextually and contextually relevant. Apa itu contextual and contextual? Context, I think you know well. It is the surrounding situations or nature in which a word is used. So it is dealing with the social environment, ya. Berkaitan dengan social environment, ya. Meaning yang misalnya Anda melihat kata atau frase atau kalimat, maka meaning dari kata atau frase atau kalimat tersebut dikaitkan dengan situasi atau social environment. Sedangkan contextual itu adalah ketika meaningnya dikaitkan dengan kata yang ada di depan atau di belakangnya. Jadi kata itu bisa kita ketahui meaningnya, atau mungkin juga frase atau kalimat itu bisa kita ketahui dari kata atau frase atau kalimat yang ada di sekitarnya, baik di depan maupun di belakangnya, ya. So it is dealing with the linguistic environment, ya. And then interpersonal meaning is meaning through which social relationships are created and maintained. Jadi interpersonal meaning itu adalah meaning yang diciptakan atau dicapai, ya, melalui hubungan sosial, social relations, antara bisa penutur dan pendengar, antara penulis dan pembaca. Interpersonal meaning is meaning which expresses a speaker's attitudes and judgments. Jadi biasanya ini berkaitan erat dengan attitudes dari the speaker atau the judgment of speaker, ditentukan oleh attitude atau judgment dari speaker, ya. Interpersonal meaning are realized in the lexicogrammatical through the selections from the system of mood. Jadi direalisasikan dalam bentuk
lexicographical melalui pilihan-pilihan dari system of mood. Jadi strukturnya nanti akan dilihat dari system of mood. Moodnya nanti sistemnya seperti apa. Ya. Maka topik bahasan kita itu fokus hanya pada ini, ya, system of mood ini. So, we will focus only on the mood system. Nah, ini berkaitan erat dengan pembicaraan tentang clause as exchange, ya. Pertukaran clause, ujaran clause yang disampaikan oleh apa tadi, ada relationship, social relations, ya. Jadi ketika kita ada menyampaikan ucapan, maka ada peristiwa interaksi antara the speaker and the listener misalnya, atau speaker and writer dan addressee, disebut gitu ya, addressee. So misalnya the speaker atau writer itu menyampaikan ucapan atau utterance gitu berupa informasi kepada addressee atau listener or reader, dan addressee atau yaitu listener dan reader akan menerima informasi dari sumbernya, yaitu speaker or writer. Nah, untuk membatasi kebebasan addressee, maka pembicara bisa menambahkan mood text pada ujaran yang disampaikan. Ya. Jadi kita bisa melihat beberapa contoh kalimat yang di situ ada mood text, atau kalau dalam grammar kita sering juga menyebut dengan question text, ya. Question text itu biasanya kalau statementnya positif, maka question text-nya berupa negatif. Ya. Kalau statementnya negatif, maka question text-nya positif. Jadi berlawanan begitu, ya. Jadi di sini ada won't you, are we, will you. Itu contoh dari kalau kita dulu kenal dengan question text. Nah, ini sama dengan mood text. Kenapa disebut mood text? Ya karena di sini ada mood-nya, yaitu ada elemen yang berupa finite yang sangat dipengaruhi oleh tenses. Misalnya ini present tense, will itu future tense, juga mungkin ada negatifnya. Dipengaruhi tenses, dipengaruhi oleh bentuk negatif atau positif, dan kemudian ada subjeknya. Itu yang merupakan elemen dari mood nanti, ya. Nah, tadi membicarakan mood element. Mood element consists of two parts. Those are subject. Jadi ada subject. Jadi mood element itu ada subject, biasanya berupa nominal group, ya. Kita sudah membahas tentang nominal group. And then the finite element. Nah, finite element itu adalah part of verbal group. Jadi hanya part saja, ya, tidak keseluruhan, tetapi hanya part of the verbal group. Jadi part of verbal group itu contohnya seperti, ya, ini misalnya didn't, did, ya. Jadi mood itu ada terdiri atas subjek, misalnya di sini ada I, who, Michael, kemudian finite. Nah, finite ini dipengaruhi oleh tenses, misalnya past tense, ya. Dan mungkin ada negatif atau positif, ya. Oke, this mood element. Sekali lagi, mood element terdiri atas subjek dan finite. Sedangkan sisanya, jadi selain mood, yaitu selain subjek dan finite, maka ada sisanya, yaitu berupa residu. Jadi sekali lagi, mood itu terdiri dari subjek dan finite,
Yang Anda masih ingat ketika pembicaraan finite? Finite adalah bagian yang dipengaruhi oleh tenses, dan juga dipengaruhi oleh modal atau negatif atau positif. Ya, maka di sini ada finite-nya ada past tense was, ya, kemudian ada negatif not. Mungkin ada model atau future, kemudian ada juga negatifnya never. Kemudian sisanya nanti masuk kelompok residu. So, the finite element is one of the small number of verbal operator expressing primary tense, modality, and polarity. Nah, apa itu primary tense? Apa itu modality? Apa itu polarity? Let's see. Nah, kalau tadi ada finite verbal operator itu bisa ada dua macam, yaitu temporal operator dan modal operator. Ya, jadi di bagian verbal group tadi ada finite verbal operator, jadi finite-nya bisa berupa temporal operator, bisa past, future, atau present-nya. Kemudian ada modal operator. Ya. The fusions of the finite element and lexical verb, artinya gabungan antara finite element dan lexical verb, itu nampak pada mood tag. Jadi misalnya ini ada beberapa contoh. Anda bisa lihat yang dicetak merah, doesn't it, didn't it, don't they. Jadi di situ ada mood tag, ya. Ada gabungan finite elemennya ada does, ya, dan not, ya, does present, kemudian ada bentuk negatif, kemudian ada subject, ya. Lexical verbnya ya doesn't tadi, ya. Didn't finite elemennya berarti past tense, gitu ya. Jadi did lexical verbnya, kemudian not, ya. Kemudian ada finite elemennya adalah present, lexical verbnya do, ya. Kemudian ada subject. Nah, ini ada exercise 2.2. Anda diminta untuk mengidentifikasi mana subjek, kemudian finite-nya apa. Ini ada sebelah kanan ada kolom finite. Anda menentukan finite-nya apa. Kalau subjek mungkin sudah jelas di kolom sebelah kiri. Anda bisa melihat subjeknya, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah Anda menentukan finite-nya. Kalimat pertama finite-nya apa? Di situ ada kata kerja it, maka finite-nya itu adalah do, bentuk present tadi, ya. Jadi karena bentuk present maka finite-nya adalah do. Bamboo shoots finite-nya adalah are, ya. Ini finite-nya adalah a. The Panda Club, kemudian finite-nya is. Berikutnya finite-nya adalah is lagi, nomor 4. Nomor 5 finite-nya a. Nomor 6 finite-nya is. Nomor 7 finite-nya would. Nomor 8 finite-nya would. Nomor 9 finite-nya is. Nomor 10 finite-nya isn't atau is not. Nomor 11 finite-nya adalah is, ya. Nah, ini nanti bisa Anda lihat, kan nanti bisa saya share, ya. Ini kebetulan mungkin kalau tidak bisa lihat yang bagian bawah. Jadi ini jawaban finite-nya untuk masing-masing kalimat. So,
Again, mood element consists of subject and finite. Ya. Lalu, apa itu fungsi dari finite? The finite element has the function of anchoring or locating an exchange with the reference to the speaker. Anchoring Anda tahu ya, anchor itu kan jangkar. Kalau Anda lihat bentuk jangkar itu kan kemudian ada sisi kanan, sisi kiri. Jadi menjangkau semua sisi ya, sisi sebelah kiri ataupun kanan ya. Jadi fungsinya itu ya. Karena finite itu nanti bisa berkaitan dengan sisi kanan dan kiri. Sisi kanan itu nanti mood, sisi kiri mood, sisi kanannya adalah residu nanti. Ya. Jadi bisa menjangkau itu ya, jangkarnya itu. It does in three ways. Nah, biasanya finite itu dinyatakan dalam 3 cara, yaitu ada tadi saya sebutkan, ada berkaitan dengan tense, berkaitan dengan model atau modality, dan polarity. Ya. So finite element itu berupa primary tense, kemudian modality, and polarity. Primary tense itu apa? Primary tense means ya segala yang berkaitan dengan tenses ya. Ada past tense, ada present tense, atau mungkin future tense. Ya. Misalnya, that special order came yesterday. Ya, jadi came itu kan menunjukkan past tense. Ya, jadi subjeknya adalah that special order. Kemudian finite-nya adalah bagian dari verb ini, yaitu past tense. Ya, finite-nya adalah past tense. Contoh lain, that special order will come tomorrow. Nah, special order itu subjeknya, sedangkan finite-nya itu adalah future will, ya, future. Nah, nanti come masuk ke kelompok yang lain, ya. Jadi mood-nya itu adalah terdiri atas subjek dan finite. Ya. Yang contoh pertama, mood-nya adalah terdiri atas subjek, yaitu that special order, dan finite-nya berupa past tense. Ya. Past tense atau did gitu ya. That special order will come itu subjeknya that special order, kemudian finite-nya adalah future will. Ya. Next, modality. Modality itu apa? Modality indicates the speaker's judgment of probability. Ya, probability. Or obligations. Misalnya probability ya mungkin may, must gitu ya. For example, the special order may come tomorrow. Jadi kalimat ini terdiri atas ada bagian mood-nya. Mood-nya itu berupa terdiri atas subjek, the special order, dan finite-nya adalah berupa modal, may. Ya. Maka finite-nya adalah modality. Kemudian polarity, seperti saya katakan tadi, bahwa polarity itu indicates positif or negatif. Maka ada sering disebut dengan ada positive polarity and negative polarity. Misalnya, there is unicorn in the garden. Nah, ini jelas ya, there is itu finite-nya berupa positif polarity ya, there is positif ya. Sedangkan kalau ada kalimat no, there isn't, maka di sini finite-nya berupa negatif polarity, ada not ya. Jadi kalau mau dibuat lengkap ya boleh saja nih, jadi finite-nya berupa
present ya, is itu present, kemudian dan polarity atau negative polarity ya. There is no life in Mars. Jadi di sini ada finite elemennya itu berupa present tense ya, is, dan negative polarity ada no di situ. There might be. Nah, ini bisa might itu ada model ya, modality, kemudian B-nya positif. Jadi finite elemennya terdiri atas ada modality and positive polarity ya, positive polarity. Nah, berkaitan dengan finiteness ini bisa dikombinasikan antara polarity dengan temporal atau model ya, atau dengan tenses atau models gitu ya. Jadi not dengan tenses misalnya is not, misalnya itu berarti tensesnya present dan polarity negatif gitu ya. So for example, you shouldn't be here. Jadi di sini ada kombinasi antara polarity yaitu not dengan modality ya. Jadi modality yaitu should dengan negative polarity ya. Jadi finite-nya itu berupa modality and negative polarity. Contoh berikutnya di sini ada he wasn't well. Wasn't itu berarti gabungan antara past tense dan negative polarity. Jadi finite-nya itu gabungan antara past tense dan negative polarity. Nah, kita sudah tahu tadi membicarakan tentang mood ya. Jadi mood itu terdiri atas subjek dan finite ya. Nah, finite nanti dipengaruhi oleh ada tenses atau primary tense, kemudian ada modality dan polarity, negatif atau positif tadi ya. Nah, untuk sisanya itu berupa atau kelompoknya residu. Jadi ada mood, kemudian ada residu. Nah, residu itu elemennya bisa predicator, complements, dan ejang. For example, Harry Ford built his first car in his backyard. Jadi kalimat ini terdiri atas mood. Nah, moodnya ini terdiri atas subjek, yaitu Harry Ford, dan finite. Nah, finite-nya kita bisa tahu bahwa build itu bentuk past tense ya. Maka finite-nya adalah past. Jadi build itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu bisa bagian dari mood, yaitu berupa finite-nya ya, yang berupa past, dan masuk ke kelompok residu sebagai predicator. Nah, predicatornya adalah ya build, kata build. Jadi build itu kan berasal dari kata build ya. Kemudian sisanya his car, dia membangun apa? Nah, apanya itu adalah complement. His first car, ya, build his first car, itu complement. Kemudian in his backyard, itu ejang. Jadi ejang itu berupa frase keterangan tempat ya, tempat atau adverb of time ya, adverb of time atau adverb of place. Nah, itulah yang golongan residu ya. Jadi tahu ya, residu itu meliputi predicator ya, kemudian complement dan ejang. Mungkin ada komplementnya tapi tidak ada ejangnya, bisa juga mungkin ada ejang tanpa ada komplement ya. Nah, kita lihat satu persatu. Predicator. Predicator is the verb part. Tadi kan ada grup
verb group ya, ada bagian dari verb ya. Maka predicator itu adalah verb part, bagian dari verb, which tells what is doing, what is happening, or being. Ya, jadi menjawab pertanyaan itu. Predicator is realized by a verbal group. Jadi direalisasikan melalui verbal group, tapi minus atau minus temporal or modal operator. Ya, jadi tanpa atau minus tenses maupun modal, karena tenses atau temporal dan modal itu berfungsi sebagai finite ya tadi ya, masuk kelompoknya mood ya, sedangkan predicator itu masuk kelompoknya residu ya. For example, ini ada beberapa contoh dari verbal group ya. Was signing, have been working, maybe going to be replaced ya. Maka yang termasuk dari predicator itu ya yang minus temporal atau tensesnya ataupun modal, tanpa modal ya. Jadi misalnya was signing ya berarti predicatornya adalah signing. Have been working, predicatornya adalah been working. Maybe going to be replaced, maka predicatornya adalah be going to be replaced. Ya. Sedangkan was, have, kemudian may itu kan masuk dalam kelompoknya finite gitu. Masuk finite. Nah, maka bagian yang berfungsi sebagai predicator adalah signing, been working, and be going to be replaced. Nah, ini kalau ada soal, coba Anda analisa ya. Coba Anda menganalisis subjeknya mana, kemudian finite-nya apa gitu ya. Ini ketika ada S, nanti S-nya tidak usah dianalisis ya, dikosongi. Anda mulai dengan subjeknya, menganalisisnya mulai dari subjeknya. The work, kemudian proceeded. Ya. Jadi kalimat pendek ini atau klasa pendek ini terdiri atas mood dan residu. Mood-nya yaitu subjek, the work ya. Dan finite. Finite-nya apa? Oh, proceeded-nya ada ed, berarti ini past tense gitu. Maka finite-nya adalah past tense. Kemudian predicator-nya ya proceed itu. Kata asalnya adalah proceed. Maka itulah predicator-nya yang masuk kelompok residu. Next, oh ya ini hasil analisanya ya. Contoh lain, a kindly neighbor move his coal supply out of his half. Nah, kalimat ini sekali lagi dibagi menjadi dua bagian, yaitu mood dan residu. Bagian mood itu terdiri sekali lagi terdiri atas subjek dan finite ya. Subjeknya adalah a kindly neighbor, kemudian finite-nya, Anda lihat ini move ini ada id-nya. Berarti finite-nya adalah past tense ya. Kemudian Anda sekali lagi melihat kata move ini, kata kerja move, itu ada bagian yang masuk dalam predicator, yaitu move, kata move ya. Itu masuk ke kelompoknya residu. Dan sisanya itu juga residu yang berupa complement, his coal supply, kemudian out of his half, itu termasuk ejang. Ini keterangan tempat ya. Memindahkan apa? His coal supply. Apa ya? Jadi menjawab to do what gitu ya. Maka ini berfungsi sebagai complement. Nah, inilah hasil analisanya. Ya. Contoh ini untuk nomor 3. Anda mungkin bisa menganalisis ini ya. Sekali lagi dibagi atas mood and residue kalimat ini.
moodnya terdiri atas subjek yaitu it ya. Kemudian finite-nya berupa, ini berarti bisa dua ya. Jadi finite-nya itu ada could dan not, maka finite-nya ada model ya. Berarti finite-nya berupa modality dan polarity. Nah, polarity-nya adalah negatif, berarti negatif polarity. Jadi finite-nya itu berupa model atau modality and negative polarity. Nah, kata kerjanya sendiri, ya karena ini sudah masuk di moodnya sudah selesai, ya, maka kemudian kata kerjanya ini masuk ke predicator. Ini adalah kelompok dari residu. Nah, inilah hasilnya ya, pembahasannya. Could not itu terdiri atas modality dan negative polarity. Mungkin kalau lebih tepatnya adalah negative polarity. Sedangkan kata kerja reserve itu sebagai predicator masuk kelompok residu. Soal nomor 4. The driver must have been very uncomfortable. Sekali lagi, terdiri atas mood dan residu. Moodnya terdiri atas subjek. Subjeknya adalah the driver. Kemudian finite-nya berubah? Yes. Modality. Ya, ada modal must di situ. Sedangkan sisanya setelah modal itu masuk predicator, ya, berfungsi sebagai predicator, masuk kelompoknya residu. Nah, sisanya have been what? Very comfortable. Ini berupa complement. Ya. That's it. Ya. Jadi must have been itu terbagi menjadi dua, yang berupa finite, berupa modality, finite-nya, dan predicator yang masuk ke kelompok residu. Ya, itu yang harus Anda perhatikan ya. Soal nomor 5. Nah, ini then itu meskipun juga bisa dianalisis nanti, tapi nanti diabaikan saja ya. Men like Ford started to use the production line. Jadi kalimat ini dibagi menjadi dua, mood dan residu. Moodnya terdiri atas subjek yaitu men like Ford, kemudian finite-nya berupa past tense ya, id past tense, kemudian ini mungkin juga bisa start to use itu predicatornya ya. Jadi tanpa id, start to use itu predicatornya masuk ke bagian residu. Sedangkan sisanya the production line itulah complement. Ini menjawab use what gitu ya. Jadi ada action use menggunakan apa? To use production line. Maka ini termasuk complement. Ya, gitu. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas tadi ya. Ini soal yang ada saya copy dari buku. Dan ini kuncinya ya. Kunci jawabannya. Oke. Nah, tadi di bagian residu ada beberapa bagian, ada predicator, kemudian complement ya. Complement itu seperti apa? Complement answers the questions is what? She is a teacher. Nah, teacher itu menjadi complement ya. Atau had what? Is what atau is what. Kemudian to whom? Kepada siapa? Ya. To whom? Kalau ada to someone atau to siapa, itu masuk complement. And then did what? Atau build what? Pokoknya to do what gitu ya. Itu masuk complement. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya beri warna kuning. Itu adalah contoh-contoh dari complement. His first car.
His first car itu menjawab pertanyaan, itu ada kata kerja build, membangun apa? Nah kan gitu. Build what? Build his first car. Maka his first car itu adalah complement. Next, move his coal supply. Maka his coal supply is a complement, ya, because it answer the questions move what, ya, move what. Then driver must have been very uncomfortable. Very uncomfortable itu adalah complement karena menjawab pertanyaan have been what, itu adalah must have been what, ya. Then men like Ford started to use the production line. To use what? To use production line. Maka the production line itu adalah complement karena menjawab to use what. Started to use what. Ya. Next, as to give Henry more. Mungkin ini ada lebih dari 2 complementnya. To give, memberikan siapa, ya. To give to whom, ya. Henry answering the question to whom, pada siapa, Henry. Maka Henry adalah complement, ya. And then more room itu memberikan apa, ya, untuk menjawab pertanyaan to give what, more room. Maka more room itu termasuk complement. The car had 4 bicycle wheel. Ini yang harusnya diberi warna kuning adalah 4 bicycle wheels. 4 bicycle wheels itu adalah complement karena menjawab pertanyaan ini ada had what, had 4 bicycle wheels. Ya. It was a slow process. Oke, it was a slow process. Maka a slow process itu adalah complement karena menjawab pertanyaan was what. It was what, ya. And then di class, meskipun ini posisinya berubah, ya, his first car-nya ada di depan, tetapi his first car itu termasuk complement, ya, jadi bukan subjek, karena subjeknya adalah Henry Ford, ya. Nanti subjeknya Henry Ford, kemudian his first car itu complement, ya. Kenapa complement? Ya, itu still complement meskipun susunannya berbeda karena terletak di depan, ya. Ini complement karena menjawab pertanyaan did what. Jadi tadi default build what gitu, ya. Build his first car. Oke. Nah, kemudian berikutnya ejang. Sebenarnya ada beberapa macam ejang. Ada circumstantial ejang, conjunctive ejang, comment ejang, and mood ejang. Circumstantial ejang itu menjawab pertanyaan how, ya, how. Biasanya itu pakai le, jadi untuk menjawab keterangan cara itu, ya, manner, ya. And then untuk menjawab when, keterangan waktu, kemudian keterangan tempat, where. Dan by whom. Tadi ada to whom, itu untuk menjawab untuk pertanyaan untuk apa tadi? Finite, ya, yang apa tadi? Circumstances, ya. Sorry, ya. Kemudian yang ini contohnya, ya. Oke. Henry Ford built his first car in the backyard of his home. Maka in the backyard of his home ini adalah ejang karena menjawab pertanyaan where. Begitu juga kalimat berikutnya, a kindly neighbor moved his coal supply out of his house. Maka ini juga ejang karena menjawab pertanyaan where. Oke.
And then berikutnya yang kedua adalah ini masih circumstantial ya. Circumstantial ejang, contoh yang lain adalah badly, mungkin juga by. Tadi ada by whom tadi ya. Jadi badly ini menjawab pertanyaan how ya. Bagaimana sih badly dengan bro. And then during a concert Saturday night, ini menjawab pertanyaan when ya. Ada dua ejang, yaitu during a concert and Saturday night. Kemudian at the performing art, itu juga ejang. Jadi badly itu ejang karena menjawab pertanyaan how. And then by an amateur orchestra, itu juga ejang karena menjawab pertanyaan by whom. And then during concert and Saturday night, itu juga ejang karena menjawab pertanyaan when. And then at performing art center, itu juga ejang menjawab pertanyaan where. Ya. Nah, berikutnya konjunktif ejang. Ya, sebetulnya kalau konjunktif ejang itu bisa di depan ini ya. Tapi nanti untuk misalnya ada semacam ini, nanti Anda diabaikan saja ya kalau karena di luar dari klausa ini ya. Jadi yang Anda analisis sesudah mulai dengan subjek ini ya. Jadi Anda menganalisisnya mulai dari the work proceeded. Ini dibagi menjadi mood, yang tadi ada subjek yaitu the work, dan finite-nya adalah ini ada id berarti past tense gitu. Jadi finite-nya adalah past, kemudian residunya berupa predicator yaitu proceed ya, kata proceed itu predicator. As to give Henry more room. Nah, ini karena mungkin tidak ada subjeknya ya, berarti tidak ada moodnya ya. Dan juga tidak dipengaruhi oleh tenses ya toh. Maka moodnya tidak ada, jadi langsung dengan residu terdiri atas predicator, kemudian Henry-nya ada to give what, berarti to give whom, itu berarti complement, kemudian more-nya juga complement. Jadi mungkin tidak ada moodnya ya, langsung dengan residu. Next itu the man like word to subject, kemudian started to use itu terbagi jadi dua kelompok, satunya masuk ke mood yaitu finite-nya berupa past tense ya karena id past tense, kemudian start to use itu masuk predicator, dan sisanya yaitu production line itu adalah complement. Nah, dari predicator dan complement inilah bagian dari residu. Comment ejang. Comment ejang express the speaker's comment on what he or she is saying. And then comment ejang include frankly, apparently, hopefully, broadly speaking, understandably, to my surprise, ya. Oke. Kalau seperti ini nanti Anda bisa ini termasuk yang unfortunately itu adalah comment ejang, kemudian however itu termasuk konjunktif ejang. Ya, however konjunktif ejang. Kemudian Anda mulai dengan they itu subjeknya, kemudian ada were itu past tense ya, finite-nya berupa past tense. Kemudian too late itu adalah complement, ini ada adjektif ya. Ini masuk kelompoknya residu berupa complement ya. They were too late. So is what gitu ya. Nah, tapi nanti untuk di kotak-kotak jadi unfortunately and however itu masuk di kelompoknya residu ya.
Jadi nanti di kotaknya ini kotak sendiri, nanti lalu kotaknya sampai agak ke bawah, lalu sampai ke tulet, sampai ke residu ini ya. Jadi tulet atau komplement residu ini sebenarnya termasuk juga unfortunately dan however. Jadi seperti ada kotak gitu, kotak yang hanya mood saja, lalu kotak yang lebih besar mulai dari unfortunately sampai dengan too late itu adalah residu. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Begitu juga ini. Of course itu termasuk mood ejang. Dengan she had already met him, maka nanti yang mood itu sampai dengan kotaknya sampai dengan already ya. Karena already itu termasuk mood ejang. Ya, mood ejang. Jadi kalau mood ejang maka ini masih kelompoknya mood. Moodnya itu terdiri atas subjek yaitu she, kemudian ada finite-nya adalah had, finite-nya adalah past tense ya, ini past tense, kemudian juga ditambah ejang, tapi bukan ejangnya residu tapi mood ejang. Kemudian met itu masuk predicator dan him complement masuk kelompoknya residu. Nah, ini ada contoh yang lain. Nanti ada just. Nah, just itu masuk mood ejang ya. Just. Maka seperti ini. Tadi saya gambarkan ya. Jadi mood ejang masih masuk dalam kelompoknya M ini. M itu kan mood ya. Jadi moodnya itu ada subjek, kemudian finite-nya berupa present ini ya. Meskipun present perfect, yang ini present ya, have. Present. Kalau mau komplit ya boleh present perfect. Kemudian predicatornya adalah found dan this penguin itu adalah complement. Nah, found dan this penguin itu masuk kelompoknya residu. Nah, kalau dalam bentuk pertanyaan, misalnya what should I do, maka what itu termasuk complement ya, atau bisa di komplementnya dalam bentuk WH, maka tulisannya nanti jadi seperti ini, WH garis miring C itu complement. Nah, ini sebenarnya masih kelompoknya residu. Nah, di residu itu ada predicator, nah predikatornya di belakang ini do ini ya, dan what yaitu ini komplementnya. Jadi makanya seperti tadi saya gambarkan itu ada kotak yang lebih besar, kemudian yang lebih kecil itu adalah moodnya. Moodnya ada kebetulan di balik, jadi subjeknya di belakang, tapi didahului dengan finite. Finite-nya adalah model ya, modality, should. Nah gitu ya. Subjeknya I. Predikatornya adalah do. Ya, gitu. Nah, ini masuk kelompoknya residu ini ya. Nah, kan mestinya kalau kalimat should I do what gitu kan. Tapi karena bentuk pertanyaan lalu what-nya ditaruh depan. Kalau berupa kalimat perintah, ya berarti ini tidak ada mood-nya ya. Nah, ini kan take-nya tidak dipengaruhi oleh tenses atau tidak ada modelnya. Ya. Jadi kalau ada finite itu adalah dipengaruhi tenses, ada model, ada negatifnya. Ya. Jadi take itu ini masuk predicator, kemudian him itu complement, ya. Take to whom gitu ya. Kemudian to the zoo ini berarti keterangan tempat, ini adalah ejang. Semuanya adalah masuk dalam kelompok residu tanpa ada mood.
karena tidak ada subjek dan juga tensesnya tidak ada. Tidak ada pengaruh tenses atau tidak ada model, juga tidak ada negatif atau positif. Ya. Oke. Nah, tadi yang kemudian ada ejangnya bisa juga kalau keterangan tempatnya di depan ya. Atau keterangan waktu misalnya. Ini the next day itu kan bisa diletakkan di sebelakang sebetulnya. The policeman saw the same man in the same park the next day kan gitu. Nah, tetapi karena the next day-nya ditaruh di depan, maka ini ya the next day kan ejang. Jadi ini masih kelompoknya residu. Jadi residu nanti masih kotaknya dari kotak besar begitu. Lalu ada predikatornya ya saw itu ya. Tapi saw ini kan past tense, berarti predikatornya adalah si ya. Nah, kata kerja saw itu kan berarti past tense. Makanya nanti masuk finite-nya. Finite-nya adalah past tense. Subjeknya adalah the policeman. In the park, keterangan tempat ini berarti ejang. Jadi residunya itu adalah ada predikatornya yaitu si, kemudian complement the same man, kemudian ejangnya keterangan tempat ya, the same and the same park, dan ejangnya ada dua yaitu keterangan waktu ya. Kebetulan ditempatkan di depan, maka ini masih kelompok residu itu ya. Kemudian ini juga seperti tadi, N-nya tidak usah dianalisis. The man was still carrying the penguin with him. Maka ini di atas mood and residue. Moodnya ada subject the man, kemudian was itu adalah finite berupa past tense ya. Finite adalah was past tense. Kemudian still ini termasuk mood ejang ya. Jadi mood ejang tadi ada still, ada just gitu ya. Ini masih kelompoknya mood. Maka disebut mood ejang. Sedangkan residunya itu terdiri atas ada carrying ya. Predikatornya carrying, kemudian the penguin itu adalah complement, kemudian dengan siapa? Ini adalah adjective ya. Oh sorry, kok adjective? Ejang, sorry. Ejangnya adalah with him.